Di Adrian Peak, negara bagian Arizona, Amerika Serikat, seorang remaja SMA bernama Leo Biderman sedang mengamati langit bersama cememeunya Sarah dan juga gurunya. Melalui teleskop, Leo melihat bintang-bintang yang terang benderang, tapi ada satu benda langit yang tidak Leo kenali, dan gurunya menganggap bisa jadi itu hanyalah sebuah satelit. Sesuai arahan gurunya, Leo pun mengirim foto-foto pengamatan mereka termasuk benda langit aneh tadi ke seorang astronom bernama Wolf di observatorium. Pada awalnya Pak Wolf mengira itu hanyalah temuan komet biasa, sampai akhirnya dia memeriksa orbit komet beserta kecepatannya yang ternyata mengarah tepat ke arah bumi. Nah lo, Wolf yang mulai panik pun berusaha mengirim informasi tersebut lewat email ke atasannya. Tapi sayang berkali-kali koneksi internet gagal, dan mau nggak mau Wolf harus mengirimnya sendiri secara manual. Datanya dikopi ke dalam disket, lalu dimasukkan ke dalam amplop dan langsung OTW ke tempat atasannya. Di perjalanan, Wolf terus berusaha menelpon rekannya, tapi lagi-lagi tidak ada sinyal, saking panik dan terlalu fokusnya ke HP. Naasnya Wolf tidak sadar ada mobil truk di depannya, hingga akhirnya dia tewas kecelakaan. Dan inilah hantaman yang dalam. 1 tahun kemudian, Jenny, seorang reporter CNBC, sedang menggali berita tentang pengunduran diri Menteri Keuangan, yaitu Alan, yang katanya terlibat perselingkuhan dengan seorang wanita bernama Ellie, dan Alan juga memiliki saluran komunikasi rahasia dengan presiden. Setelah mencari-cari ke berbagai sumber, Jenny bersama seorang kameramen mendatangi kediaman Alan untuk menanyakan kebenaran rumor yang beredar, yaitu tentang pengunduran dirinya dan perselingkuhannya. Mendengar itu, Alan yang sedang menyiapkan banyak stok sembako bersama putrinya menyuruh kameramen untuk mematikan kameranya. Juga menyarankan Jenny menghentikan pencarian informasinya karena Alan hanya ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya. Turn the camera off. If you want to talk to me, turn it off. Talk about your wife, or we could just talk about Ellie. About the secret whispered calls to the president. Be with my family. Can you understand that? Saat Jenny pulang sambil membuat rekaman semua informasi seadanya tadi, tiba-tiba ada sekumpulan mobil hitam yang mengepung dan memaksa Jenny untuk menghentikan mobilnya. Ternyata mereka adalah FBI yang langsung membawa Jenny ke suatu tempat dan bertemu dengan Presiden Amerika saat itu yang bernama Tom Beck. Tom pun mengatakan jika berita yang sedang diusut oleh Jenny sangat mengancam keamanan nasional dan bisa membahayakan karirnya jika tetap menggali berita tersebut. Namun karena Jenny sudah mengetahui Ellie meski hanya namanya saja, Tom pun mempersilahkan Jenny bertanya-tanya saat konferensi pers di Gedung Putih 2 hari lagi. President, I'm not interested in Ellie to further. What do you know about it? Give us 2 days, Miss Lerner. You'll get second press conference. May I have the first question? We'll see you Tuesday, Miss Lerner. Jenny pun menyadari jika tadi Tom tidak menyebut nama Ellie, melainkan Ili Lur ELE gitu ya. Begitu kembali ke kantor, Jenny langsung meng-searching Ili di internet, yang ternyata sebuah singkatan dari Extinction Level Event atau bencana kepunahan massal. Sepulangnya dari kantor, dengan terpaksa Jenny menghadiri makan malam bersama ayah kandungnya yaitu Jason yang belum lama menikah dengan istri barunya bernama Chloe. Karena tidak datang di hari pernikahan mereka, Jenny pun diberikan hadiah berupa sepasang anting mutiara. Namun Jenny yang sudah terlanjur kecewa pun berkata jika seharusnya Jason kembali ke mantan istrinya atau ibu kandung Jenny yaitu Robin yang sekarang hidup menyendiri dan sangat membutuhkan Jason. Mendengar itu, Chloe pun mengatakan, "Sudahlah Jen, kamu itu harus menerima keadaan karena bagaimanapun hidup akan terus berlanjut." Jenny yang baru saja menemukan fakta tentang Ili yaitu bencana kepunahan massal pun hanya bisa tertawa. You need to get back together with Mom, because she's all alone and life goes on. Life goes on, okay.
I gotta go. 2 hari kemudian, sesuai dengan apa yang dikatakan Presiden Tom ke Jenny, pemerintah Amerika membuka konferensi pers di Gedung Putih. Rekan Jenny sesama reporter yaitu Beth ikut hadir karena memang dialah yang biasa diutus CNBC untuk menghadiri jumpa pers. Sedangkan Jenny diundang secara khusus oleh Tom karena dia sudah mengetahui sebagian info tentang Ili, ya kan? Tak lama kemudian Pak Tom pun memulai pidatonya dan menceritakan kejadian 1 tahun yang lalu, di mana Leo dan Wolf menemukan sebuah komet yang diyakini orbitnya mengarah tepat ke planet Bumi. Karena kecelakaan yang dialami oleh Wolf, Gedung Putih pun mengira jika Leo juga telah meninggal. Maka dari itu pemerintah menamakan komet temuan mereka dengan nama Wolf Biederman. Jadi biar gampang kita singkat aja nama kometnya jadi komet WB aja ya lur ya. Pak Presiden menjelaskan bahwa panjang komet tersebut adalah 11 kilometeran yang kira-kira lebih besar dari gunung tertinggi di dunia yaitu Everest dengan berat komet lebih dari 500 miliar ton. Menurut penelitian para ilmuwan, pada tanggal 16 Agustus di tahun depan, komet WB akan segera menabrak bumi. That the comet was on a path of contact with the Earth. This comet is larger than Mount Everest, 500 billion. Sometime on August 6th, there's a chance that we might have impact. The comet we discovered is the size of about 7 miles long. Pidato Tom disiarkan secara langsung ke stasiun TV seantero Amerika dan ditonton oleh banyak orang termasuk keluarga Leo juga cememeunya Sarah, yang mana mereka semua bukan hanya terkejut dengan info komet tersebut tapi juga keterangan dari Pak Presiden jika Leo sudah lama meninggal padahal masih sehat walafiat dan lagi nonton TV, ya kan? Untuk menghentikan komet WB, Amerika dan Rusia sudah bekerja sama selama 8 bulan terakhir untuk membangun Messiah, pesawat ruang angkasa terbesar yang pernah dibuat umat manusia, dan akan membawa tim berisi astronot dari Amerika juga Rusia. Mereka adalah Oren sang komandan misi, Andrea sebagai pilot, Gus bagian medis, spesialis nuklir asal Rusia yaitu Mikhail, Mark si navigator, juga kepala pilot bernama Tanner, sekaligus orang yang paling senior karena Tanner pernah menginjakkan kakinya di bulan. Selain itu, Pak Presiden pastinya juga tahu jika insiden besar seperti ini akan mengakibatkan kepanikan di masyarakat di seluruh dunia. Udah kayak COVID lur, harga-harga pada naik dan banyak orang nimbun sembako juga masker. Brengkes emang orang kayak gitu. Maka dari itu Tom meyakinkan rakyatnya jika harga-harga serta gaji-gaji pegawai akan tetap stabil. There will be no hoarding. There will be no sudden profiteering. Society will continue, will go on, you will pay your bills. Sesuai perjanjian, setelah selesai berpidato, Pak Presiden memberikan Jenny kesempatan lebih dulu dibanding reporter-reporter yang lain. Dia pun mengajukan beberapa pertanyaan mulai dari kenapa info komet ini tidak diberitahu lebih cepat, mengapa Amerika menarik pasukan-pasukannya dari luar negeri, sampai apakah misi pesawat Messiah benar-benar bisa menghentikan komet WB. Dengan tenangnya Pak Presiden Tom pun menjawab jika pemerintah baru bisa menyebarkan peringatan komet WB setelah pesawat Messiah selesai. Selain itu, dia juga menarik pasukan Amerika karena keamanan dalam negeri lebih penting daripada misi di luar. Tom pun mengakhiri konferensi pers dengan mengatakan jika 10 bulan ke depan umat manusia akan menghadapi rasa ketakutan terbesarnya, yaitu kepunahan massal. Namun para astronot akan berusaha menghentikan komet WB dengan pesawat Messiah, dan semua orang harus percaya dengan kemampuan tim astronot tersebut. Karena bagaimanapun, hidup harus terus berlanjut. Sungguh kata-kata yang sangat keren dari Pak Morgan Freeman, maksudku Pak Presiden Tom. Our fighting men and women are coming in light of domestic security. Knew we could build a rocket that we saw no reason to alarm. Life will go on. We will prevail. Leo pun mendadak famous dan sempat diminta memberi sambutan di depan semua orang di sekolahnya. Sementara itu di lain tempat, kru Messiah sedang berpesta dengan keluarga, pacar, dan kerabat-kerabat mereka sebelum mulai menjalani misi tahap pertama,
Namun kru-kru Messiah tidak begitu respect ke kapten pilot yang pernah ke bulan, yaitu Tanner, karena mereka menganggap misi menghentikan komet WB jauh-jauh lebih susah ketimbang jalan-jalan di permukaan bulan saja. Tanner pun hanya ketawa-ketawa melihat sikap sombong mereka semua, karena bagaimanapun Tanner sudah praktek langsung di luar angkasa. Berbeda dengan anak-anak Messiah yang selama ini latihan di simulasi. You haven't trained for this mission. We've trained on flight simulator. Akhirnya misi pertama pun dimulai. Para kru pergi ke pesawat luar angkasa Messiah dengan menaiki pesawat ulang-alik Atlantis yang didorong 500.000 pon bahan bakar cair atau sekitar 227 ribuan kilogram. Sedangkan Messiah sendiri sudah dilengkapi dengan 8 bom nuklir untuk meledakkan komet WB dan juga sebuah sistem roket pendorong berbahan nuklir yang disebut dengan nama Orion. Sesampainya di Messiah, gak pakai lama semua kru pun langsung bersiap untuk menuju target mereka, yaitu komet WB. We are go for auto sequence theaters now have primary control. Propelled 100,000. The shuttle crew heads toward now with the help of Russian technology propelled weapons. 210. Singkat cerita, dalam waktu 5 bulan, Messiah telah sampai di dekat komet WB dan akan segera menjalani misi penghancuran komet, sedangkan Jenny telah dipilih oleh atasannya untuk menjadi pembaca berita, sebuah posisi yang sangat-sangat eksklusif. Stewart, what about me? You're on the anchor deck. Setelah memasukkan 4 bom nuklir berkekuatan 500 kiloton ke sebuah alat bernama MUL dan perlahan-lahan melepaskan sistem roket Orion, Messiah pun akan mendarat di permukaan komet WB. Tapi sebelum itu, sebagai pilot Tanner dan Andrea harus mengontrol Messiah dengan sangat hati-hati karena mereka akan melewati badai angin besar dengan batu-batu seukuran rumah yang terus berterbangan. Sementara itu di bumi, Jenny terus mengupdate keadaan Messiah di TV. Lalu yang terjadi. Good evening. Virgin Tanner will have to make up the comets. Look at these. Leveling out. Alhamdulillahnya pendaratan telah berhasil. Tahap selanjutnya semua kru kecuali kedua pilot yaitu Andrea dan Tanner harus keluar pesawat dan mengaktifkan setiap mol di titik yang sudah diperhitungkan, yang mana masing-masing mol akan dibor sampai kedalaman 100 meter dan barulah akan diledakkan setelah Messiah sudah pergi cukup jauh. Selain harus bertarung dengan medan yang sangat sulit, para astronot juga melakukan tugasnya dengan cepat sebelum komet memasuki area cahaya matahari. Karena itu akan menaikkan suhu komet secara drastis, juga menyebabkan ledakan gas di mana-mana. Semua mol pun telah berhasil dimasukkan kecuali satu mol yang tersangkut batu. Demi suksesnya misi penghancuran komet WB, Oren pun nekat masuk ke lubang dan menendang-nendang molnya agar bisa lanjut diebor sampai kedalaman 100 meter. Gila, ini film tahun 98 tapi visualnya keren banget sih, Lur. Di lain sisi, mereka harus segera kembali ke Messiah sebelum komet terkena sinar matahari. Sampai akhirnya. I think we better hurry, boys. All right, it's going. Sun's rising behind you. It's coming up. Get the hell out of there! Untungnya dengan skill piloting Tanner dan Andrea, mereka berdua bisa memperhitungkan kapasitas bahan bakar dan bisa menyelamatkan hampir semua kru ke dalam pesawat. Namun naasnya Gus Partenza, si ahli medis, terkena semburan gas dan menghilang. Sedangkan komandan misi yaitu Oren terlambat menutup pelindung helmnya dan wajahnya terluka cukup parah karena tersengat sinar matahari langsung. Mikhail sempat memaksa putar balik untuk menyelamatkan Gus dengan mencari sinyalnya. Tapi dengan terpaksa Tanner harus tetap melanjutkan misi dan meninggalkan Gus karena mereka harus segera meledakkan komet WB dan juga menyisakan bahan bakar untuk keadaan mendesak nantinya. Semua kejadian di pesawat ditayangkan secara live oleh CNBC, namun ada delay sekitar 20 detikan akibat jarak bumi dan Messiah yang begitu jauh.
Setelah mendengar laporan dari Tanner, Jenny pun langsung mengucapkan bela sungkawa sekaligus penghormatan terhadap Gus yang dianggap missing in action atau hilang dalam penugasan. Lost potential to explosive outgassing. Monash is injured. Houston, all moles are at depth. Luke's hot and ready. Can't just leave him. We have to go back. If we go back for Gus, we all die. Warren Monash injured. Tanner is now in charge of the mission. Setelah bergabung kembali dengan sistem Orion, selanjutnya Messiah akan menjauh dan segera meledakkan nuklir-nuklir yang ditanam di komet WB. Jenny pun mengingatkan jika proses penghancuran tidak bisa ditampilkan karena kamera luar pesawat Messiah akan tertutupi cahaya ledakan yang sangat-sangat terang. Sementara itu di Messiah sendiri, semua kru sudah duduk di kursi masing-masing dengan seatbelt yang terpasang. Tanner dan Andrea juga telah melepas safety lock dari bom dan akhirnya momen yang sangat menentukan masa depan umat manusia pun terjadi. Messiah's exterior mounted out by the nuclear blast. So now we're just waiting for the picture to come back? One now. Decompression and area... Semua orang di bumi hanya bisa terdiam cemas menunggu kabar selanjutnya dari Messiah. Begitu pula Jenny yang berharap misi peledakan komet WB sukses agar dia bisa memberikan berita baik ke seluruh penonton. Sementara itu di Gedung Putih, staf presiden mendapat laporan langsung dari NASA jika sayangnya misi Messiah telah gagal. Meskipun 4 bom telah berhasil diledakkan di kedalaman yang sesuai, komet WB tidak hancur seketika, melainkan hanya terpecah menjadi 2 bagian, lur. Yang kecil disebut potongan Biederman, sedangkan yang lebih besar disebut Wolf, dan orbitnya tetap menuju ke bumi. Saat itu juga Presiden Tom pun langsung menggunakan siaran darurat dan menjelaskan semuanya kepada masyarakat. Selain memaparkan kegagalan misi Messiah dan komet WB yang terpisah menjadi 2, Tom juga mengatakan jika pemerintah telah berkoordinasi dengan Rusia untuk menggunakan Titan, sebuah roket ICBM yang akan diluncurkan untuk mengubah orbit komet. Tapi Titan hanya bisa dipakai ketika jarak komet sudah benar-benar dekat dengan bumi. Sekali lagi, kemungkinan misi Titan berhasil juga untung-untungan, lur, seperti misi Messiah yang tadi. Akan tetapi demi keberlangsungan umat manusia seperti negara-negara lainnya, Amerika juga membangun bunker penyelamat super besar yang disebut The Ark dan berada di lembah kapur, Missouri. Itu pun hanya bisa menampung sebanyak 1 juta orang dengan sembako, benih-benih tumbuhan, hewan, serta perlengkapan lainnya yang bisa mendukung kehidupan selama 2 tahun. Rencananya pada tanggal 10 Agustus nanti, pemerintah Amerika akan memilih secara acak 800.000 orang Amerika, serta 200.000 ilmuwan, dokter, guru, dan orang-orang berskill penting dengan mengabarkannya lewat telepon maupun surat. Semua itu agar kehidupan di bumi bisa kembali seperti sedia kala pasca jatuhnya komet WB yang pastinya akan memakan korban jutaan, serta hancurnya negara-negara di seluruh dunia. Sebelum menutup pidatonya, Presiden menyatakan jika status negara sekarang dalam kondisi darurat, angkatan bersenjata akan lebih mengamankan jalanan dari segala potensi kericuhan dan jam malam nasional akan dimulai. Selain itu, Tom juga mengingatkan seluruh umat manusia agar berdoa dan percaya kepada Tuhan apapun agama yang mereka peluk, atau bagi mereka yang tidak percaya agama sekalipun. Sumpah keren banget pidatonya Pak Morgan Freeman ini, lur. That the Messiah failed. Both are still on the path towards Earth. In the soft limestone work of immense cave. On August 10th, randomly select 8,000 Americans, declaring a state of march, crimes against the person with swiftly. May the Lord lift up his divine and give you peace. Siaran CNBC pun kembali mengudara dan Jenny mulai menjelaskan detail-detail tentang proyek ARK, bahwa semua orang berumur 50 tahun ke atas tidak akan dipilih kecuali mereka memiliki keahlian yang diperlukan. Lalu pengevakuasian orang-orang yang telah terpilih akan dijemput angkatan militer dalam waktu maksimal 2 hari, dimulai pada tanggal 12 Agustus. Sementara untuk orang-orang yang tidak dipilih akan disiapkan tempat-tempat penampungan yang akan dijaga ketat oleh tentara Amerika. Juga disiapkan bahan-bahan sembako dan perlengkapan untuk menunjang kehidupan. Wow, sangat-sangat terstruktur ya kan, lur. Semoga aja tidak ada penimbunan bansos seperti di Depok ya. Due to their expertise, no men and women in the lottery.
travel will be permitted. Those selected will be by bus, and the only phones that will be those that will select. Alhamdulillahnya kedua orang tua Leo ditelepon dan terpilih menjadi pengungsi Ark karena mereka berdua adalah ilmuwan. Sedangkan ortu Sarah dan ortu Jenny tidak terpilih karena usianya di atas 50 dan hanya orang biasa. Yes, this is Ellen Biederman. We've been pre-selected. Sementara itu di luar angkasa, setelah terkena gelombang ledakan dari komet WB, sistem komunikasi pesawat pun rusak sehingga para kru tidak bisa mengabarkan kondisi mereka ke bumi sama sekali. Dan akhirnya mereka semua setuju menggunakan sisa bahan bakar Orion untuk kembali ke bumi. Singkat cerita, waktu kurang 4 minggu 2 hari lagi komet WB untuk menabrak bumi, dan hampir semua orang merasa ketakutan. Apalagi siluetnya itu sudah terlihat di langit dong. Namun beberapa dari mereka pasrah dan menerima takdir seperti ibu kandung Jenny, yaitu Robin, yang tetap happy-happy aja karena anaknya Jenny telah terpilih hidup di The Ark. Sedangkan Leo, dia berniat untuk menyelamatkan Sarah beserta keluarganya dengan menikahi cememewnya itu yang untungnya diperbolehkan oleh kelurahan setempat meskipun masih usia SMA karena dunia akan kiamat. Sarah nantinya bisa ikut The Ark sebagai istri Leo, sementara keluarga Sarah rencananya diselundupkan Leo dengan menggunakan popularitasnya yaitu penemu komet WB. Masih bocil udah nikah-nikah aja. Don't worry about me. I'm going to be happy as how you're going to live. To civil defense. They said if you and I got married, I'm the famous Leo Biederman. To let your family go too. Buset, Dek Leo ini satset-satset nikah loh lur. Anda bagaimana? Hihi. Santai aja sih, nggak usah buru-buru ya kan. Seperti film kiamat pada umumnya, kericuhan pun terjadi di seluruh belahan dunia, mulai dari penjarahan, tawuran, dan aksi kriminalitas lainnya. Bahkan kebakaran sampai didiamkan begitu saja karena petugas pemadam dialihkan untuk bantuan evakuasi The Ark. Sementara itu di balik kepasrahannya, ternyata Robin sangat-sangat putus asa dan dengan tragisnya bundir di kediamannya. Jenny pun begitu terpukul mendengar berita kematian ibu kandungnya, dan setelah mengambil barang-barang peninggalannya, Jenny hanya bisa termenung di tengah hujan. Sampai akhirnya ayahnya Jason datang menemui Jenny dan menyuruhnya ikut ke rumah karena istri barunya Chloe meninggalkannya begitu saja saking ketakutannya dengan komet WB. Namun Jenny yang sudah terlanjur kecewi tidak menggubris ayahnya dan lebih memilih pulang sendiri. When? 61. I'll come down there. Come inside the car. I want to talk to you. I feel like an orphan. Di komplek perumahan Leo, angkatan bersenjata telah datang untuk menjemput orang-orang yang telah terpilih. Keluarga Leo serta keluarga Sarah pun sudah bersiap-siap. Tapi ketika Leo akan membawa Sarah beserta keluarganya, ternyata kedua ortu Sarah tidak terdaftar. Padahal Leo sudah menitipkan nama mereka dengan memanfaatkan kepopulerannya. Sarah pun akhirnya memaksa untuk tetap tinggal bersama kedua ortunya di rumah. Sementara Leo mau gak mau harus pergi ke The Ark dengan ortunya. Be there. Victor sent their names to. They're not there. Just check the goddamn list. Sarah, you need to go. No, come on. I'm not going anywhere without. Di hari kelima sebelum menabraknya komet WB ke bumi, Leo dan keluarganya telah sampai di The Ark di pegunungan Kapur, Missouri. Tempat tersebut dijaga ketat oleh militer karena banyak massa yang memaksa masuk ke dalam. Selain orang-orang yang telah dipilih, di sana juga terdapat hewan-hewan juga tanaman. Makanya dibilang Ark lur, karena seakan-akan mirip kapal Nabi Nuh yang membawa umat manusia dan hewan-hewan saat banjir besar ya kan. Lalu ketika sedang mengantri masuk ke The Ark, Leo berniat untuk pergi menjemput Sarah karena dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Dengan terpaksa karena anaknya telah menikah dan terlihat bersungguh-sungguh, kedua ortu Leo pun akhirnya merelakan putra sematawayangnya pergi mengejar Sarah. Take care of yourself, okay? I'm gonna make it.
Di kantor CNBC, Jenny tiba-tiba didatangi oleh Jason yang menunjukkan foto-foto lama keluarga mereka karena masih kepikiran dengan ucapan Jenny yang menganggap dirinya seperti yatim piatu. Melihat foto-foto itu, Jenny pun hanya bisa terdiam dan menangis. Lalu Jason pergi meninggalkan kota untuk menjalani saat-saat terakhirnya sendirian. To show you that you're not an orphan. You don't remember when you take 5 years old, how would I remember that? Jenny, such a good day for all of us. You remember. Kurang dari 14 jam menuju datangnya komet potongan pertama yaitu Biederman yang kita sebut saja komet B. Sesuai rencana, pemerintah berusaha menembakkan puluhan roket Titan menuju komet B. Dan yang terjadi, Our missiles have failed. Still headed for Earth, and there's nothing to do to stop them. dari sini kita benar-benar melihat, Lur, bagaimana tidak berdayanya umat manusia melawan bencana, apalagi setingkat komet besar yang akan menabrak bumi, ya kan? Tom pun menjelaskan jika komet B akan jatuh di Laut Atlantik kira-kira 12 jam lagi dan akan menyebabkan gelombang tsunami setinggi 100 meter dengan kecepatan 1.700-an kilometer per jam. Gila sih, itu bahkan melebihi kecepatan suara, Lur. Edan nggak? Menurut perkiraan, kota-kota besar yang akan hancur diantaranya adalah New York, Boston, Atlanta, dan Philadelphia. Sementara itu, komet W yang lebih besar akan jatuh 3 jam kemudian di dekat Kanada yang akan menyebabkan kepunahan umat manusia, dan selama 2 tahun, seluruh dunia akan gelap tertutupi oleh debu komet. 100 feet high is faster than the speed of sound. Within a week, the skies will be dark. They will stay dark for 2 years. Good luck to us all. Di Mesaya, setelah melewati banyak pertimbangan, seluruh kru sepakat menggunakan 4 bom nuklir yang tersisa untuk meledakkan komet Wolf. Akan tetapi karena bahan bakar Mesaya tidak cukup, mereka tidak bisa melakukan misi seperti sebelumnya dan akan menjalankan misi bundir. Dengan menunggu komet masuk ke area paparan sinar matahari yang akan membuka celah-celah di komet, dan Tanner akan mengarahkan Mesaya tepat ke dalam sana. Lalu mereka meledakkan diri menggunakan 4 bom nuklir yang tersisa. Tanner sangat yakin jika bom tersebut bisa menghancurkan komet karena potongannya lebih kecil daripada komet WB yang semula. Seluruh kru pun terus mengontak NASA yang alhamdulillahnya akhirnya tersambung. Semua staf di sana begitu sumringah mengetahui mereka baik-baik saja, dan tanpa banyak omong Tanner meminta kode peledakan bom yang langsung diberikan oleh orang NASA karena mereka sudah mengerti maksud dari Tanner adalah misi bundir untuk meledakkan komet. Sementara itu, CNBC sudah menyiapkan helikopter untuk mengevakuasi karyawannya dan hanya memilih 6 orang secara acak yang akan dibawa ke puncak bukit West Virginia, termasuk Jenny yang akan diantar menuju The Ark. Melihat rekan kantornya Beth beserta anaknya yang harus tinggal di kantor, serta memikirkan ayahnya Jason yang sendirian, Jenny yang tidak tega pun akhirnya mengikhlaskan jatah kursinya di helikopter demi temannya Beth. Dari kantornya, Jenny langsung OTW ke rumah ayahnya di luar kota, dan sesampainya di sana Jenny pun bertemu Jason yang berdiam diri di pesisir pantai. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan mengenang masa lalu ketika Jenny kecil masih tinggal bersama ayah ibunya. I remember that we were right and Mom got that picture of the house. And he came to the studio and died when I said I didn't remember. Di lain sisi, setelah numpang truk dan nyolong sepeda, Leo pun sampai di kompleknya namun tidak menemukan Sarah di rumahnya. Untungnya motor trail milik ayah Sarah masih terisi bensin dan Leo pun langsung mencari kuncinya untuk mengejar keluarga Sarah yang OTW ke dataran tinggi bersama orang-orang lainnya. Sesampainya di jalan tol yang muacet naudzubillah, Leo pun mengecek tiap mobil minibus berwarna merah yang untungnya Sarah sempat melihat dan memanggil Leo dari jauh. Mereka pun akhirnya bertemu kembali. Lalu kedua orang tua Sarah memaksa putrinya untuk pergi bersama Leo, juga menitipkan adik Sarah yang masih bayi.
Tak lama kemudian, komet Biederman telah melewati lapisan atmosfer dan jatuh di Samudra Atlantik. Gelombang tsunami raksasa pun muncul dan bergerak sangat cepat, menyapu bersih kota-kota di sekeliling pesisir timur Amerika, termasuk Jenny dan ayahnya yang berada di pantai. Sedangkan Leo dan Sarah masih berusaha naik menuju bukit yang lebih tinggi untuk menghindari tsunami. Sementara di ruang kontrol NASA, seluruh keluarga dan kerabat masing-masing kru Messiah telah berkumpul dan mengucapkan selamat tinggal. Sungguh scene yang sangat mengharukan dan dramatis, Lur. Andy, honey, you promised me you keep doing your I love you, Mommy. Very much, David. My sweetheart, baby. This is your father. Mary, I'm hugging you both right now. I'm holding you. Messiah pun bergerak tepat menuju komet Wolf dengan kecepatan tinggi, hingga akhirnya komet masuk ke area paparan sinar matahari, dan Messiah menukik tajam ke lubang komet lalu meledakkan semua bom nuklirnya. Alhamdulillahnya komet Wolf berhasil dihancurkan berkeping-keping, sementara di bumi, Leo, Sarah, dan juga adiknya berhasil selamat dari terjangan tsunami. Singkat cerita, Presiden Tom pun langsung mengumumkan jika sisa-sisa komet Wolf telah terbakar di atmosfer dan akan menerangi langit selama 1 jam. Gelombang tsunami juga telah menghantam Eropa dan Afrika, yang untungnya Indonesia aman-aman aja, Lur, karena ada Mbak Rara dan remote AC-nya. Tom pun menambahkan, meskipun bencana komet telah menelan jutaan korban, tapi air nantinya pasti akan surut dan kota-kota yang rusak harus dibangun kembali. Semua pahlawan, khususnya tim Messiah yang telah mengorbankan nyawanya, juga akan terus dikenang dan dihormati di tiap langkah umat manusia, mulai saat itu dan selamanya. Millions were lost, countless more left homeless. We honor them with every brick we let